Kalau dari kami sebetulnya lebih mendorong agar, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dilakukan secara, cepat ya, sehingga, akses untuk ataupun, realisasi investasi itu bisa benar-benar segera bisa dilakukan, Mbak. Jadi, terkait dengan, apa, turunan peraturan, lalu juga sistem online single submission kita ya, OSS kita harus segera bisa berjalan cepat. Nah, lalu juga dari perbankan kita harapkan perbankan juga harus, mulai realistis, mulai kembali menjalankan fungsi intermediasinya, jangan mau di zona aman terus, nggak mau mengambil risiko karena dianggap beberapa sektor masih mengandung risiko sehingga mereka tidak mau, menyalurkan kreditnya. Nah, seperti itu yang kita harapkan bisa, segera dilakukan, Mbak. Nah, kalau dari sisi pemerintah tentunya, kita berharap bahwa di dalam program ke depan ini fungsi stimulan dari APBN itu juga harus dikedepankan. Karena selama ini kalau dunia usaha kan merasakannya, APBN lebih mengedepankan instrumen budgeternya ya. Nah, nanti ke depan kita harapkan fungsi stimulan, untuk mendorong, dunia usaha atau sektor real ini bergerak lebih cepat, kita harapkan itu juga akan, berimbang dengan fungsi budgeternya tadi. Demikian Mbak Aneta. Baik, kalau melihat, kondisi daya beli masyarakat saat ini, juga ada kenaikan BBM, dan juga kemungkinan The Fed masih akan agresif, ekspektasi pengusaha terhadap respon Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan hingga akhir tahun 2022 ini seperti apa? Ya, kita berharap bahwa Bank Indonesia, bisa menahan ya, bisa menahan sekarang ini kan di, di kisaran, dinaikkan kemarin 25, basis point ya. Kita berharap bahwa itu tetap, dijaga, sampai dengan, mungkin akhir tahun ini. Kemarin juga kalau saya tidak salah giro wajib minimum juga sudah sempat dinaikkan ya, menjadi rata-rata 7,5%. Nah, ini kita berharap, jangan lebih, jauh lagi untuk, untuk, kenaikan daripada instrumen-instrumen tersebut. Karena ini juga untuk menjaga supaya, situasi di sektor ini juga menjadi lebih kondusif ya, demikian Mbak Nana. Baik, kalau memang ternyata Bank Indonesia tetap menaikkan suku bunga acuan, di sepanjang sisa 2022 ini, seperti apa, efek yang akan langsung terdampak dari dunia usaha? Iya, sebetulnya nanti kalau itu tetap dinaikkan, menurut saya ya tentu akan, berdampak kepada, capital cost yang tinggi ya. Nah, kalau kalau capital cost yang tinggi kan itu juga mengurangi minat orang untuk ekspansi. Nah, jadi saya melihat sih seharusnya tidak perlu, sejauh itu, karena, praktis nilai tukar rupiah kita walaupun memang dinamis, tapi kan masih kisarannya masih, bisa terkendali, Mbak, gitu. Jadi dari sisi nilai tukar kita masih bisa terkendali, dari sisi inflasi pun juga walaupun naik, tapi naiknya itu juga masih bisa diperkirakan lah. Nah, sehingga dengan kondisi tersebut, maka kita berharap, biaya perbankan kita, capital cost kita itu juga tidak menjadi melonjak, tinggi yang mengakibatkan, masyarakat atau sektor realnya itu tidak terlalu, semangat untuk ekspansi. Nah, ini juga kita berharap tidak seperti itu. Baik, bicara Demikian, soal Mbak. ekspansi tadi sudah Bapak singgung sedikit, saat ini seperti apa situasi dunia usaha untuk melakukan ekspansi dengan adanya kenaikan BBM dan kemungkinan kenaikan inflasi? Kalau kita lihat, faktor dari BBM nggak banyak berpengaruh, Mbak, kalau terhadap keputusan investasi ya. Ya itu tidak berpengaruh karena, kenaikan BBM itu dipandang sebagai, kenaikan yang sifatnya, cyclical. Jadi artinya dia nggak ya, kan selalu akan ada perputaran ya, dinamika seperti itu. Tapi tidak di dalam hal, lalu mengakibatkan, secara persepsi atau penilaian investor, lalu itu akan berdampak, pengaruh yang besar sehingga mereka harus mendelay atau membatalkan investasinya tidak ke sana, Mbak. Jadi mereka melihat kan jangka panjang. Dan Indonesia dipandang, relatif mempunyai prospek yang, sangat baik sebetulnya. Tergantung kita bagaimana, mengelola ekspektasi mereka ini sesuai dengan kenyataan, kenyataan di lapangannya nanti.